Bila dalam satu transaksi pembelian terdapat beberapa aset tetap, bagaimana mencatatnya? Seringkali terjadi di dalam satu transaksi pembelian atau pembangunan aset tetap, terdapat beberapa jenis aset berbeda yang diperoleh. Sebagai contoh, pada saat pembelian sebuah bangunan sebesar 1 miliar, maka akan terdapat pula perolehan tanah. Sebagaimana ditetapkan dalam PSAK 16, biaya-biaya dapat diakui sebagai aset tetap jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehannya dapat ditentukan secara handal. Lebih lanjut, diatur pula bahwa setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset tetap, maka bagian dari aset tetap tersebut disusunkan secara terpisah. Selain itu, faktor umur manfaat aset yang ditentukan dari ekspektasi kegunaan aset tersebut juga menjadi pertimbangan lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik beberapa poin yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menetapkan apakah beberapa aset tetap yang diperoleh dalam satu transaksi yang sama dicatat terpisah atau tidak, yakni A. Adanya manfaat ekonomi masa depan dari masing-masing aset tersebut. B. Biaya perolehannya dapat ditentukan secara handal. C. Masing-masing aset memiliki kegunaan dan masa manfaat yang berbeda. D. Masing-masing aset memiliki nilai individual yang signifikan. Kembali ke contoh sebelumnya, maka untuk pembelian bangunan harus dicatat terpisah antara bangunan dengan tanah. Dalam proses pencatatannya dilakukan tahapan berikut. Pertama, penetapan nilai wajar masing-masing bangunan dan tanah. Kedua, alokasi proporsi nilai wajar ke harga perolehan. Ilustrasi tahapan pertama, penetapan nilai wajar sebagai berikut. Nilai wajar tanah diketahui 700 juta, sedangkan nilai wajar bangunan 500 juta. Maka jumlah keseluruhan nilai wajar tanah dan bangunan 1,2 M. Tahap kedua, alokasi proporsi nilai wajar ke harga perolehan. Nilai tanah diperoleh dari 700 juta dibagi 1,2 M dikali harga perolehan 1 M. Diperoleh nilai 583,3 juta. Sedangkan bangunan diperoleh dari 500 juta dibagi 1,2 M kali harga perolehan sebesar 1 M. Dan diperoleh nilai 416,7 juta. Jumlah keseluruhan harga perolehan tanah dan bangunan 1 miliar. Selanjutnya, jurnal untuk transaksi pembelian tersebut adalah sebagai berikut. Debit tanah sebesar 583,3 juta, kemudian debit bangunan sebesar 416,7 juta, dan terakhir dikredit utang sebesar 1 M. Pada contoh lain, dalam satu proyek pembangunan hotel senilai 50 M dengan spesifikasi berikut, bangunan utama 8 lantai, kolam renang 2 buah, di mana satu berada di luar hotel dan satu berada di rooftop. Kemudian gazebo 15 buah, di mana 5 buah untuk di kolam halaman luar dan 10 buah di rooftop. 2 pos pengamanan, 2 unit lift, dan terakhir mechanical electrical. Mengacu ke spesifikasi tersebut, maka proyek pembangunan hotel dicatat menjadi beberapa aset tetap berbeda sebagai berikut. Kelompok aset tetap bangunan yang meliputi bangunan utama, pos pengamanan, dan kolam renang. Dengan nilai wajar dan harga perolehannya, di sini diasumsikan nilai wajar sama dengan harga perolehan 44,98 M dengan masa manfaat 20 tahun. Kelompok aset tetap berikutnya adalah gazebo dengan nilai wajar dan harga perolehan 20 juta dengan masa manfaat 4 tahun. Kelompok aset tetap berikutnya lift dengan nilai wajar dan harga perolehan 3 M dengan masa manfaat 8 tahun. Dan kelompok aset tetap yang lainnya adalah mechanical electrical dengan nilai wajar dan harga perolehan 2 M dengan masa manfaat 8 tahun. Pada contoh ini, pos pengamanan dan kolam renang dijadikan satu dengan bangunan utama karena memiliki karakteristik teknis dan masa manfaat yang sama dengan bangunan utama. Sedangkan gazebo, lift, dan mechanical electrical dicatat terpisah karena memiliki karakteristik dan masa manfaat berbeda.